Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurridati wasiri sari fisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri syarifi iril asma'i wasifati wa ala alihi washabihi wassalim. Buat sahabat-sahabatku, subscriber lover dimanapun panjenengan berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan tengah malam hari ini saya berada di Pondok Nuswantoro. Alhamdulillah, saya tetap masih bisa mendoakan kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya tetap selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki panjenengan, dan diberikan umur panjang. Dan buat panjenengan semuanya yang menjadikan seorang pengusaha pedagang, mudah-mudahan usaha dagangan panjenengan lancar, laris saking kersaning Gusti Allah. Jadi momen malam hari ini demi nama baik, demi kebenaran, dan juga demi kejujuran dengan apa hal tentang kehidupan kita ini sebagai seorang manusia yang mempunyai adab, yang memanusiawikan diri kita sendiri. Maksudnya kita orang yang bisa menghargai diri kita, berarti kita juga bisa menghargai kepada orang lain. Dengan apa yang sudah kita lakukan, seperti inilah ketika kita melakukan hal yang baik dan hal yang benar, pasti tetap ada orang yang membuat kita itu dianggapnya tidak benar. Dan sebenarnya saya itu sadar diri kalau dalam kehidupan ini setiap manusia itu ada manusia yang berbuat baik, juga ada yang berbuat tidak baik. Manusia ada yang suka terhadap orang lain, juga ada yang tidak suka kepada orang lain. Karena semuanya itu tadi sebenarnya hanyalah terbawa dari
pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga bisa menjelekkan, sehingga bisa menfitnah. Hal yang baik dijadikan tidak baik, yang tidak ada masalah apa-apa diadakan masalah, memfitnah. Ya di situ yang namanya manusia itu semua hanya karena orang itu pengen menjatuhkan orang lain lewat jalan apapun, saya tidak tahu. Yang pasti itu ada unsur dia itu yang jelas ada yang nyuruh, karena beliau itu tentunya ada yang tidak dicocokkan di dalam hati. Tapi ya mudah-mudahan saja orang yang seperti itu secepatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segera disadarkan pikirannya, segera dipahamkan di mana jalan untuk menjalankan kebaikan. Jadi setiap manusia pasti ada watak sifat yang sifatnya itu memiliki iri dan dengki. Jadi jangankan orang yang dari jauh, orang yang dekat sama kita saja sifatnya sudah tidak sama. Karena sifat manusia itu ada yang sifatnya baik, ramah, suka menolong kepada sesama. Ada yang mempunyai watak sifat hanya ingin mencari muka, ingin membaik-baikkan dirinya sendiri di depan orang, yang sukanya hanya dipuji, yang sukanya hanya dipuja-puja saja untuk mencari kebaikan dirinya sendiri. Itulah watak sifat manusia yang sifatnya mempunyai sifat iri dengki. Padahal kalau kita pikirkan, kalau dari channel saya bisa dilihat penonton saya hanya berapa? Tidak ada gajinya. Kalau diirikan, yang diirikan itu apanya? Coba. Sampai menyuruh orang memfitnah-fitnah. Kalau masalah akun memakai nama Andri itu bisa dibuat-buat. Saya yakin akun itu bisa dibuat. Tapi yang jelas semuanya itu ada kaitannya dengan keirian dan dengki. Dan sifat beliau memang sifatnya itu seperti itu, suka menjelek-jelekan orang dan suka menjatuhkan nama baik orang lain. Mudah-mudahan buat siapapun yang sifatnya kotor, yang sifatnya itu suka menjelekkan dan menjatuhkan sahabat, segera tobat. Mumpung masih ada waktu untuk melakukan kebaikan, mumpung masih ada kesempatan untuk menjalankan kebenaran dan kebaikan, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan buat orang yang sukanya cari muka di hadapan
orang yang terpandang, pengennya dipuji, pengennya digunggung-gunggung, dianggap kau itu orang hebat, segeralah tobat. Jalankanlah perjalananmu dengan apa adanya, dengan ketulusan hatimu. Lakukanlah kejujuran. Jangan pernah kau bohong, tetapi untuk membohongi dirimu sendiri. Karena perbuatan kebohonganmu nanti akan menjeratmu sendiri. Kebohonganmu nanti akan menjerumuskan dirimu sendiri. Ingat apa yang sudah saya katakan ini, nggih. Ya, tidak apa-apa. Jadi Mbah Suroto bisa memaafkan dan bisa sadar dengan apa yang sudah panjenengan jalankan. Yang terpenting Mbah Suroto tetap mengingatkan kepada siapapun panjenengan, jalankanlah pekerjaanmu dengan baik. Jalankanlah tugasmu, pekerjaanmu dengan benar. Jika kau ingin jadi orang yang baik, jika kau ingin jadi orang yang benar. Tapi jika kau melakukan kesalahan, kau salah tetap salah. Jika kau melakukan kebaikan, kau benar. Sekalipun kau jalankan kebenaran, kau akan tetap benar. Jangan merasa baik di mata orang. Jalankanlah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin kamu tidak takut dengan siapa, dengan manusia. Tapi kalau bisa kamu takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tak doakan cepat sadar, nggih. Cepat sadar. Hilangkanlah watak sifatmu yang jadi tukang dolim, yang jadi tukang fitnah. Hilangkanlah sifat seperti itu. Jadikanlah sifatmu itu sifat yang baik, sifat yang punya budi pekerti, yang punya adab sopan dan santun. Sifatmu jadikanlah sifat yang baik untuk menjalankan kebaikan kepada sesama. Tenan, jos gandos kotos-kotos. Ini Mas Alfian ya? Mas Alfian Gambreng. Kurang ganteng, Bu. Nah, itu juga Mas samaran nih. Mas baru bangun tidur. Mas Alfian. Masuk angin. Mas Alfian. Kalau jam segini kita waktunya kan mandi malam mau sholat malam. Support panjenengan kata-kata buat Mbah Suroto apa? Harus belajar sabar ya. Iya. Gimana caranya? Wis parani ae. Harus belajar sabar. Wis parani ae. Ya jelas lah kalau Itu masalah namanya pencemaran nama baik. kalau besok pasti itu samperin. Ojo keraku tadi ya. Kamu Kan takut? Samaran masuk angin. Takut memangnya samaran tuh. Kata-katanya buat Mbah Suroto. Ikhlas. Bahasa Arabnya Al-ikhlas. Astagfirullahaladzim. Kalau ini orang ini Gambreng, kamu itu kayak si Maman loh. Kalau ngomong sama Mbah Suroto itu ya pasti dijelaskan semuanya. Enggak kayak nah. Apa itu? Sakit apa? Sakit apa? Sakit tapi tak berdarah. Wah, ini masih muda kok sering masuk angin. Payah ya. Masuk masih muda sering masuk angin. Berarti aku yo tulis nulis praktek dulu aku. Kapan? Hah? Kapan? Mau. Lo orang bareng-bareng kok. Ya aku ikut bareng ya. Bareng-bareng aku iya bareng-bareng ngono. Ya bener teh, cuma kupingmu iki kudu aja langsung dipencet. Ini salah aku tau. Kan ini tuh kan. Ya. Ya wis tak omong gitu, Mang. Ini thread iki
Enggak oleh lah dipencet ini, ngambang ini. Lah iya. Ini baru ini. Ini dipencet pedine pedot. Nah, kan kalau kita kudu mbak ya. Kalau dipencet dari awal gini, ketarik ke atas gini, aku lepas telinganya. Ya kemarin saya juga dimarahi Sama Kang Riki Riki. Saya tuh diajari lagi. Wah, kamu harus tak ajari lagi Mbah, gini kurang pas itu. Gitu. Diajari sama Mas Riki. Tapi memang saya seneng, salut ada yang mau. Habis maghrib wudunya prok. Orang terlambat. Kalau saya tuh malah seneng man. Ketika dibenarkan dengan apa yang saya jalankan, kalau ada yang salah dibenarkan tuh saya malah seneng. Betul itu. Salut sama anak muda. Gitu buru-buru ya gerak cepet. Pas. Wes gitu ya. Retek. Udah sapi-sapi udah Pat gitu. Ini gengku ini. Genggang dalam. Oh, ini Pak sana Pak T. Samperi Pak T. Apa? Tadi nelfon. Nyariin bukan telepon. Ini santri Mas siapa yang namanya? Alvin. Mas Alvin Gambreng. Dia ini anaknya pandai tapi berlagak kayak orang goblok. Ini salut saya sama Mas Alvin ini. Ilmu cengengesan. Nah, kalau ini anak ini penuh dengan iblis juri di sekarang tubuhnya. saya. Cengengesan. Penuh apa? Penuh dengan iblis. Setiap tak ajak ke tempat angker pasti dia itu Jangan sampai memanggil atau membangunkan aura iblis. lah seperti itu. Setiap manusia pasti mempunyai sifat yang kayak iblis. Iya, betul. Mas. Betul apa betul? Betul. Betul nggak? Terus bahasa penjelasannya gimana, Mas Gambreng? Betul nggak setiap manusia pasti mempunyai sifat yang kayak iblis? Tuh. Mas Gambreng tuh kalau ditanya baik-baik kok. Apa? Penjelasannya kata-kata Mas Samaran tuh gimana? Ya betul. Cuman betul gitu doang. Karena dulu pas diciptakan Nabi Adam baru Nabi mulai Adam apa? Gusti Allah menciptakan manusia. baru diciptakan Nabi Adam. Oh, waktu menciptakan Nabi Adam. Kamu kalau enggak paham coba dengerin ceramahnya Mas Alvin. Gimana? Coba ulangi biar Mas Samarannya paham. Nah gini, ketika Allah menciptakan Nabi Adam baru pertama kali itu baru berbentuk tanah tapi sudah jadi bentuk ruhnya itu belum dimasukkan. Ketika itu iblis yang bernama malaikat apa itu? Ya itulah. Ya pokoknya itulah rajanya malaikat. Beliau itu masuk mulai dari mulut keluar dari pantat. Makanya setiap bolongan itu tempat pas pertamanya dia itu masuk iblis. Makanya darahnya manusia itu ada sifat jeleknya iblis. Tuh. Ini betul Mas Samaran ya? Ya betul lah karena samar gini ya dengerin ceramah Pak. Oh iya. Mbok ceramane teko Gus Idam, apa Gus Samsudin, apa Gus kabeh lah. Intinya yang apa bahasanya penceramah itu apa? Bahasanya apa? Mubalek. Apa kuwi? Ini ceramah kuwi. Nah, mubalek seperti ini Al Mukarram Al Ustadz Al Gambreng Al Majid Maghrib. Nah, ini ya. Gitu. Setiap manusia pasti mempunyai sifat yang kayak iblis. Iya, saya percaya juga. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna seperti itu. Pasti ada yang baik, ada yang jelek. Iya itu topengnya itu. Meskipun orangnya itu baik, orangnya itu jelek atau orangnya alim, itu pasti mempunyai sifat yang kayak iblis. Oke, pasti saya paham itu. Oke. Buntut dua itu Kang. Pasti itu. Buntut dua. Apalagi kalau lagi emosi. Tuh. Wah, itu setan yang datang. Emosi ada yang fitnah katanya punya utang di sana di sini. Wah, Itu lebih pasti parah ya. Lebih parah.
apa? Kalau utangnya mobil enggak apa-apa. Kalau hanya Rokok. rokok itu loh, malu-maluin aja seperti Itu itu. pun juga tidak benar ya. Maka malu-maluin. muncullah sifat iblis yang tersembunyi di dalam diri kita ini. Jadi Kuwi berarti kuatir amarah ya. Siapa kuwi? kuatir rohnya. Mau kita kok? Datang, Rambutnya gondrong. rambutnya gondrong. Mang Bang utang rokok. orang yang mau diajak nangkep maling. Orangnya mau diajak nangkep maling. Oh. Oh, Matur ning lepe Pak Rete mang iku. tidak apa-apa. Kalau mau diajak nangkep, ndak usah tak tangkep. Ndak usah tak tangkep, nanti yang nangkep ya pihak berwajib. Cuman Loh iya. Aneh ya. Kan ada pihak yang berwajib kan. Dijak nyekel maling. Kajian-kajian orang mau sholat malam biar nggak ngantuk ya seperti ini. Ya inilah. Inilah. Inilah majelis Inilah. para malaikat. Apa kalau laki-laki di atas jam 12 malam duduk berputar tapi keliru. Piye teh? Salah guys yo. Salah. Gimana? Margane wis ora nglakoni ngono lho. Ya, piye teh? Duduk melingkar yo kira-kira kuwi Mbak. Ora. Kene Mbak. Duduk melingkar sing berputar tasbih. Sik to. Masa ki bekelan lho piye ngene lho. Duduk melingkar gelas berputar. Nah, tapi siji gitu. Duduk Itu dulu, itu kamu dulu waktu seperti Pak RT masih jadi waktu Pak RT masih jadi preman dulu, duduk melingkar, gelas berputar. Itu masa lalunya Pak RT itu. ya kalau ini ya kalau malam hari ini yang sekarang ini kayak Pak Rete ini ya sekarang duduk melingkar Tasbih berputar. berputar mulut berbicara nabi-nabi Sama Allah seperti itu sekarang itu. Yang Kalau penting- dulu saya tak genteng ya wes, kalau dulu itu Pak RT duduk berputar, Duduk tapi melingkar. duduk melingkar, gelasnya yang berputar. gelasnya yang berputar Kalau sekarang ya sama Mbak To duduk melingkar gelas berputar wah, gitu. Duduk melingkar gelas berputar gelas kunir wow, kunir ya. iya nek nerapi wong iku lho Oh gitu. Tapi kalau waktu jam-jam sholat malam gini duduk berbaris, tasbih berputar. Oh tenan kalau itu, jos gandos kotos-kotos. senajan ora kena anake kena makne ngono jarine Pak Rete Astagfirullahaladzim. Ini Mas Samaran jadi dagelan malam ini. Menghibur Mbah Sroto biar Mbah Sroto itu dingin kepala. Dadi ngene Mbak To jarine Pak Rete wingi pas nyeramai aku nabi-nabi ngono kuwi lho Piye. ono kata-katane yang keluar Ya kata-kata kalau tasbihku sudah berputar jangankan anak nyamaknya juga ikut kangen ngono cari gitu ya. heeh dawuhnya Pak Rete Karena saking fokusnya. kalau biasanya kan di TikTok itu kan Gus Idam Said sekarang ya Pak Rete Said gitu Ini Mas Samaran kan dulu tuh pernah menjadi kodamnya Pak Rete. Jadi paham banget dengan bahasanya Pak Rete. Dan kodamnya yang satu ini lagi gelinting ini dulu kodamnya Pak Rete ini dua ini. berputar kayak Nah, karena sudah mandi air comberan, wes kayak sama Mas selesai. Gandre kalau tasbih berputar gimana Ah Mas Gambreng, kalau tasbih berputar gimana? jangan Ustaz? anaknya ya. Jangankan santri ya. Santri kalau misalnya udah diputuskan cintanya, bukan ke dukun lagi, tapi tasbih pun berputar. Oh seperti itu ya. Nah, apa ini? Nggih. Terima kasih Mas Yai Riki. Ini saya diberikan ini, ha? Nggih, terima kasih nggih. Alhamdulillah aku dapat songkok baru. Nih mau tak pakai sholat malam. Alhamdulillah songkok baru. Songkok baru sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku mau wudu dulu. Wudu dulu. Lah, coba ulang lagi. Orang Makolanya Kang Santri kata Pak yang mulai lho semboyannya.
Kalarupo menang dungo. Gitu. Kalabondo menang dupo. Kalah Seperti itu kabeh ya kata-katanya. panen. Ini Pak Pur, ini santri kita yang satu ini kayaknya benar-benar tolol ya ini ya. Heeh. menang Menang dungo. Kalah bondo. kalah duit menang wirid. Lah itu baru benar. Mantap. Kalau kata-kata Pak Pur ini baru mantap dan benar. Itu mau kata-katanya Mbak Kalau Suroto. kata-kata berdua ini coba. Itu kata-kata Piye, Bang? masih sadar. Kalah rupo piye mong boleh? Kalah Kalah rupo rupo yo menang dungo. Ngono lho Mbak. Kalah rupo menang dungo gitu. Kata-kata yang sadar itu bagus. Tapi Kalah kata-kata bodoh. yang bermasalah, oh kemana-mana, celana dalam berubah-ubah. Kalah bondo, Kalarupo kalah rupo menang Menang dungo gitu. Kalah bondo menang dupo. Pesugihan opo? Bukan. Kalah kabeh. Memang benar. Kalah Yang kabeh apa so maneh? wirid gitu. menang benar yang dikatakan Pak Pur tadi loh. Kita tuh harus menang wirid. Harus menang wirid. Ketika kita sudah duduk memegang tasbih, kita tuh kalau wiridan Doang enggak diputer. di hati itu tenang. Iya. Bener. Kita sambil ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah, terus sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah seperti itu. Ini benar yang dikatakan Pak Pur. Tasbih harus diputar, mulut itu harus mengeluarkan suara dengan menyebut asma Allah seperti Mas itu. Mas Gambreng mulutnya keringan ya. Jadi kalau mau mubalek mau ceramah-ceramah agak susah-susah. Jadi harus dilicinkan pakai kopi. Oke, Biar mantap. semakin menyulunyur gitu. Kopi bikinan Mbah Suroto. Besok main aku ya, Apa? besok ikut aku. Kamu nih, Kapan jam berapa? besok habis ngaji gini ya. Oh, insya Allah. Potong rambut. Saya yang dipotong. Iya. Ojo lah. Emang mau kamu panjangin? Rambut saya masih keriting, Mbah. Nah ya maksudnya gue ditanjakin gitu loh maksudnya. Dipotong ben orang ngono kuwi. Mau dah. Ntar aja lah. Masih sakit saya.